tak usah ku susah, ya Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Shalom. Perkenalkan, nama saya Rince Rahel, NIM 210101075, mata kuliah pengantar perjanjian baru, Prodi Pendidikan Agama Kristen, dengan dosen pengampu Pak Haposan Selalahi MTH di YKN Tarutung alias Institut Agama Kristen Negeri Tarutung yang sekarang sudah jadi UKN alias Universitas Kristen Negeri Tarutung. Pada topik pembahasan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana dan sampai mana pemahaman saya tentang kitab Efesus dan kitab Kolose dalam perjanjian baru Alkitab Kristen. Yang pertama, kita akan bahas kitab Efesus. Kitab Efesus dituliskan langsung oleh Rasul Paulus ketika ia dalam penjara. Tujuan Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat Efesus karena didukung oleh keadaan masyarakat Efesus yang pada saat itu masih menyembah kepada dewa Yunani, yaitu Dewi Artemis, yang mereka percayai bahwa Dewi Artemis ini adalah dewa kesuburan. Dalam surat ini, Paulus menuliskan rencana Tuhan agar seluruh alam, baik yang di surga maupun yang di bumi, satu dengan Kristus sebagai kepalanya, seperti tertulis dalam Efesus 1 ayat 10, serta seruan kepada umat Tuhan supaya menghayati rencana agung dari Tuhan untuk mempersatukan seluruh umat manusia melalui Yesus Kristus. Kedatangan Rasul Paulus sangat tergesa-gesa dalam periode 3 bulan ke Efesus. Tercatat pada kitab Kisah Para Rasul 18 ayat 19 sampai 21. Dengan firman Tuhan, lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah mengkehendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Akhirnya gereja di sana pun dibangun dan diperkuat. Berkat kerja keras Paulus, firman Allah pun bertumbuh dan berkuasa dengan kuat. Sekalipun ia mengalami banyak siksaan dan tantangan. Dan pada kunjungan kedua di awal tahun, Paulus tinggal di Efesus selama 3 tahun. Karena ia melihat di sini banyak sekali pekerjaan yang sangat besar dan penting. Dan walaupun banyak penantangan yang juga tercatat dalam 1 Korintus 16 ayat 9. Dengan bunyi firman Tuhan, "Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penantang." Yang kedua adalah kitab Kolose. Kitab Kolose adalah surat Paulus kepada jemaat di Kolose, yaitu sebuah kota di Asia Kecil, sebelah timur kota Efesus. Tempat dan waktu penulisan di mana Paulus menuliskan surat Kolose tersebut tidak dinyatakan secara langsung. Akan tetapi surat ini menunjukkan bahwa sang rasul berada di dalam penjara, seperti tertulis dalam kitab Kolose 1 ayat 24, Kolose 4 ayat 10, dan Kolose 18. Tetapi berdasarkan komentar Paulus, seperti dalam kitab Kolose 4 ayat 2, lebih condong dan lebih corak pada peristiwa sewaktu dia menuliskan surat itu, sewaktu dia dalam kepenjaraannya yang pertama di Roma. Faktor lain yang menunjukkan surat ini ditulis di Roma adalah bahwa Onesimus berada di tempat Paulus dan menulisnya dengan pergi bersama Tikhikus untuk menyampaikan ke Kolose. Dan intinya, Tikhikus adalah orang yang membawa surat ini untuk Kolose dari Paulus
dan ditemani oleh Onesimus, hamba yang disuruh oleh Paulus yang untuk menuliskannya dan untuk kembali kepada tuannya, yaitu Filemon yang juga merupakan seorang anggota jemaat di Kolose. Tychicus dan Onesimus bukan saja menyampaikan surat ini kepada orang-orang di Kolose, melainkan juga surat sang rasul kepada Filemon dalam Filemon 10 dan Filemon 12. Mengingat Paulus dalam suratnya kepada Filemon menyatakan harapan dalam Ayub 22 akan dibebaskan, dapat disimpulkan bahwa seperti surat kepada Filemon, surat kepada orang-orang Kolose juga ditulis menjelang akhir pemenjaraan Paulus yang pertama di Roma. Intinya, surat Efesus dan surat Kolose adalah surat yang sama-sama kepenulisannya Rasul Paulus. Tetapi perbedaannya, surat Efesus adalah surat yang benar-benar Paulus tulis dan benar-benar Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus. Tetapi di surat Kolose, Paulus waktu itu berada dalam penjara seperti yang tadi saya katakan. Dia dalam penjara dan yang menuliskannya adalah dibantu oleh Onesimus. Dan untuk mengantarkannya ke Kolose, dia ditemani oleh Tychicus. Demikian penyampaian informasi dan pemahaman saya tentang kitab Kolose. Saya ucapkan terima kasih dan shalom. Sebelum itu, saya akan menyampaikan sebuah kata-kata. Saya tadi bernyanyi di awal, tak usah bertakut, dan yang judul lagunya El Shaddai. Itu maksud saya adalah motivasi dari saya maksudnya kita bisa benar-benar takut, kita bisa benar-benar gentar, tetapi jangan jadikan ketakutan kita adalah yang utama, melainkan kita berdoa dan tunduk kepada Tuhan untuk berserah kepada Dia, sebab kita harus percaya bahwasanya semua